Rapat Pimpinan Kota keempat Kadin Kota Cimahi tahun 2023, sekaligus menggelar donor darah dan pengecekan kesehatan secara gratis di Gedung B, Pemkot Cimahi, pada hari Sabtu tanggal 21 Januari tahun 2023. Dengan adanya rumor berkembang, bahwa di tubuh Kadin terjadi dualisme kepemimpinan Kadin, menurut Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Barat, Cucu Sutara, bahwa di tubuh Kadin tidak ada dualisme kepemimpinan Kadin. Kadin hanya satu yang ada payung hukumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2023. Bahkan harapan Cucu, daripada terjadi gontok-gontokan, apalagi tahun 2023 terjadi perekonomian yang menurun, akibat perang Ukraina dan Rusia belum berkesudahan, BBM naik, harga melonjak, lebih baik ngahiji atau bersatu, bersama Kadin sebagai mitra pemerintah. Diwakilkan oleh Dinas Disperindak, yang terhormat dari Dinas Asep Mariadi selaku Ketua Kadin Kota Cimahi periode keempat tahun 2019 sampai tahun 2023, dalam laporannya hasil kinerja Kadin Kota Cimahi tahun 2022, telah menggiring para UMKM di Kota Cimahi untuk membuat nomor induk berusaha, NIB, SPIRT, sertifikasi halal, dan bekerja sama dengan Disdak Koperin, Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Unjani, Unpad, dan Pegadaian. Di antaranya pembukaan, kemudian nanti ada penyampaian doa, sambutan. Dari sejarah berdirinya Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kota Cimahi berdiri sejak tahun 2003, pendiri Kadin Cimahi diketuai oleh Usep, pada tahun 2003, tahun 2004 diketuai oleh Rinawan, pada tahun 2009, diketuai oleh Haji Wawon, sedangkan pada tahun 2014 Kadin Kota Cimahi diketuai oleh Insinyur Al-Bilal, barulah di periode keempat pada tahun-tahun 2019 sampai tahun 2023, Kadin Kota Cimahi diketuai oleh Asep Mariadi. Bahkan Kadin Kota Cimahi juga telah menggelar fotogenik produk makanan para UMKM untuk pemasaran lebih luas lagi. Ini dengan jadi pertanyaan kenapa tahun 2022. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan, kemudian para pengurus dan terutama sahabat kami, rekan kami, Kang Cucu Sutara. Selamat datang Kang, tong bosan-bosan ke Cimahi. Boleh bosan tinggal bener abdi Kang. Kemudian dari rekan-rekan pengusaha yang juga sempat hadir.
di mana setiap organisasi Kadin ini organisasi Kadin mewajibkan di ADART untuk melakukan rapat pimpinan setiap 1 tahun 1 kali, ya. Sehingga hari ini saya akan sedikit paparkan saja sebagai pertanggungjawaban di mana apa yang sudah Kadin lakukan di tahun 2022, ya. Banyak di luaran sana yang belum tahu sebenarnya sekilas tentang Kadin. Kadin itu apa sih? Organisasi apa sih? Makhluk apa sih? Apakah LSM? Apakah Ormas Kadin kah? Kira-kira begitu, ya. Nanti kita akan bahas sedikit mengenai Kadin itu seperti apa. Kadin adalah singkatan dari Kamar Dagang dan Industri. Silakan di next. Kadin singkatan dari Kamar Dagang dan Industri. Dan Kadin ini tidak hanya ada di Indonesia. Kadin ini ada di semua negara, ya. Maka di sini coba silakan di next lagi. Oke, Kadin ini di negara luar sana tidak dibilang Kadin, tapi bahasanya Chamber of Commerce, ya. Sehingga semua negara pasti memiliki Chamber of Commerce-nya. Karena kita di Indonesia, sehingga kita menggunakan bahasa Indonesia, memakailah bahasa Kamar Dagang dan Industri. Awal didirikannya sebenarnya sudah lama, dari tahun 68 dari Kadin DKI Jakarta awalnya. Ya. Kemudian berjalan-jalan bagus, kemudian pemerintah mensahkannya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87. Jadi Kadin ini, Kamar Dagang dan Industri, adalah produk pemerintah. Makanya bermitra dengan pemerintah yang memang buatan pemerintah, kira-kira begitu. Ya. Jadi, nah di sini sejarah kepengurusan Kadin di Kota Cimahi, tadi Pak Maktal sempat singgung sedikit. Kadin itu sudah ada di Cimahi sejak tahun 2003. Di mana ketuanya namanya Pak Usep. Saya pun juga belum pernah ketemu dengan Pak Usep, tapi sejarah mengatakan katanya namanya Pak Usep. Saya sudah cari fotonya tapi nggak ketemu, maka pakai seweb aja, ya. Tahun 2003. Tapi di sini sejarahnya ada di belakang Pak Maktal, salah satu pendiri Kadin dari tahun 2003, ya. Kemudian di 2004 ada Parinawan, ini rada-rada terkenal di Cimahi ini. Parinawan pada tahun 2004. Kemudian di tahun 2009 ada Pak Haji Wawon. Kemudian 2014 ada Insinyur Al-Hilal, dan sekarang di 2019 ada orang yang berdiri di depan Bapak Ibu sekalian, ya. Dari 2019 sampai dengan tahun 2023. Baik, next. Nah, ini pengurus Kadin Kota Cimahi. Totali pengurus Kadin Kota Cimahi ada 45 orang, ya. Semua dari unsur pengusaha, ya. Ada yang pengusaha merangkap dosen, ada yang pengusaha merangkap pegawai, juga ada. Tapi intinya semua basically dari pengusaha, ya. Oke, next. Nah, ini beberapa yang saya akan gambarkan mengenai summary kegiatan Kadin di 2022. Pertama, silakan lanjut. Kalau saya baca terlalu panjang. Di sini ada pelatihan pembuatan legalitas usaha NIB. Nah, ini biasa berkaitan dengan DPMP TSP. Karena sering UMKM atau pengusaha yang membuat NIB ini datang ke DPMP TSP. Tapi kemarin, Pak, mohon maaf, laporan saja bahwa kami di tahun 2022 sudah melakukan 11 angkatan untuk pelatihan pembuatan pembuatan NIB. 11 angkatan, ya. Satu angkatannya kurang lebih 150 sampai dengan 200 orang. Jadi kemarin tahun 2022 kurang lebih bisa membukukan 2000 lebih NIB baru, ya. Dan ini terima kasih banyak juga untuk Pemkot yang memfasilitasi teknoparknya. Karena kalau nggak ada teknopark, nggak ada tempat, Bu, sehingga tidak bisa 200 orang. Karena banyak, ada 200 orang. Ya, mudah-mudahan dari 200 orang ini mayoritas bisa berjalan. Karena NIB hanya awal dari nomor induk berusahanya dulu. Setelah itu jalannya tergantung dari pembinaan nanti daripada Pemkot maupun kami secara Kadin. Ya. Lanjut, silakan. Nah, di sini juga kami sudah melakukan sertifikasi halal dan halal self-declare. Untuk tahun 2002 kami diberikan jatah sehingga bisa membuat self-declare ini secara gratis dengan dua angkatan, betul. 2 angkatan, kurang lebih ada 200 orang yang sudah memiliki sertifikat halal self-declare, ya. Nah, untuk informasi untuk Cimahi, tahun ini kami dari Kadin sudah meminta kuota ke Salman ITB karena kebetulan kami sudah kerjasama, sudah MOU juga untuk mengambil
kuota atau jatah sertifikat halal sebanyak 1.000 sertifikat halal untuk Kota Cimahi. Ya. Jadi saya minta peran aktif juga dari Pemkot, minta support dari sponsor juga, dari yang lain-lain, karena di tahun 2023 ini kita harus habiskan 1.000 sertifikat halal untuk pengusaha di Cimahi. Ya, tidak mau tidak mau sertifikat halal ini sangat penting untuk dimiliki oleh pengusaha. Ya, karena mayoritas di kita kan mesti jadi wajib memiliki sertifikat halal. Kita akan coba sini, mudah-mudahan cuma tercapai. Saya dengar Indonesia ada 1 juta sertifikat halal dari Salman ITB. Ya, satu se-Indonesia. Cimahi sendiri 3 kecamatan minta 1.000. Kalau Bu Lina berkenan, saya minta 2.000 Bu kalau boleh. Sebenarnya tinggal siap-siap aja. Kalau Pegadaian siap support sponsornya, kita minta 3.000 Pegadaian. Tergantung, ya, kira-kira begitu ya. Jadi ini yang kalau semakin banyak sertifikat halal ya, otomatis Cimahi semakin besar. Tapi salah satu laporan juga kemarin saya diundang menyerahkan sertifikat halal se-Jawa Barat oleh Salman di ITB. Dan yang diundang itu hanya Kadin Kota Cimahi dari 27 kota Kadin di Jawa Barat. Dan Pemkotnya yang diundang hanya 2, Pemkot Cimahi dan Pemkot Bandung. Boleh bukan? Jadi Cimahi termasuk kategori UMKM bersertifikat halal terbanyak dan teraktif di Jawa Barat. Kira-kira begitu ya. Oke, lanjut silakan Pak Haji. Nah, ini juga ada sertifikat pelatihan pangan SPIRT. Kami sudah melakukannya sebanyak 3 angkatan. Ada sekitar 250 orang yang sudah di PRT-kan melalui Kadin. Hanya untuk Dinkes kami mohon support juga karena salah di sini SPIRT ini punya waktu 3 bulan untuk PKP-nya ya 3 bulan. Saya perlu diskusi juga dengan Dinkes bagaimana mengantisipasi ini, karena posisi SPIRT ini sistemnya kan OSS ya, jangan sampai berkesan jadi Kadin nambah kerjaan Dinkes. Ya, tidak, kita sama-sama support ayo, karena semakin cepat semakin banyak yang memiliki SPIRT, otomatis pengusaha di Cimahi akan semakin maju ya. Jadi kita kerjasama bagaimana caranya dalam 3 bulan 200-an SPIRT bisa di PKP-kan ya. Beberapa kesulitan mungkin akan kita pecahkan sama-sama Bu. Nanti saya menghadap ke saya Cucu Sutara, Ketua Umum Kadin Jawa Barat, sangat mengapresiasi, menaruh hormat dan selamat kepada kawan-kawan Kadin Kota Cimahi yang sudah berhasil melaksanakan Rapimkot yang keempat. Tentunya ini adalah kewajiban kodesti organisasi dalam rangka mengevaluasi program dan merencanakan program ke depan. Kita tahu kan Kadin dilahirkan dengan Undang-Undang 187. Sama hanya dengan gubernur, wali kota, presiden dilahirkan dengan undang-undang. Dan ADRT Kadin pun disahkan oleh keputusan Presiden nomor 18 tahun 2023. Nah, apa sih sebenarnya tujuan Kadin? Jelas di situ di Undang-Undang 187 dinyatakan bahwa tugas kita itu membina dan mengembangkan usaha negara, usaha swasta, dan koperasi. Sehingga anggota Kadin itu adalah terdiri dari usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta. Itu adalah anggota Kadin. Untuk fungsinya sebagai apa? Kadin itu sebagai wadah organisasi, ya, satu-satunya wadah induk organisasi untuk para pengusaha, baik yang bergabung di anggota luar biasa Kadin atau anggota biasa. Siapa sih anggota luar biasa? Contoh ada Gapensi, Gapeksindo, Gapeknas, di konsultan ada Inkindo, ada di Fakultas ada PHRI, ya kan? Itu adalah anggota Kadin. Ada Apindo, terus juga ada Aprindo, pengusaha retail, ada API, pengusaha retail, itu semua ada anggota Kadin. Sehingga kita sebagai induk organisasi wajib hukumnya untuk menjadi fasilitasi, untuk mengadvokasi, untuk menyampaikan aspirasi antara pengusaha dengan pemerintah. Bidangnya adalah tentunya pasti di bidang perekonomian, bidang perindustrian, perdagangan, investasi, jasa, dan sumber daya manusia. Nah, sekarang evaluasi.
apakah tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah kepada kita sebagai mitra strategis, ya kan? Di Kepres 1822 jelaskan di situ pasal 9 bahwa Kadin adalah mitra strategis mandiri bagi pemerintah di bidang yang tadi, ya. Saya ulang lagi ya, di bidang perindustrian, perdagangan, jasa, investasi, dan sumber daya manusia. Nah, sehingga ketika pemerintah daerah bicara soal yang 5 tadi adalah tentunya mitra saja adalah Kadin, dan itu adalah amanat undang-undang, ya kan begitu. Nah, perlu saya sampaikan bahwa saya katakan beberapa kali bahwa pengusaha itu adalah pahlawan, pengusaha itu pejuang. Kenapa demikian? Karena pengusaha bisa menyerap tenaga kerja, contoh dengan investasi. Dengan investasi pasti akan melihat tenaga kerja, pasti akan ada PAD, ada devisa, termasuk pajak, ya kan? Artinya kita ayo hari ini dalam situasi yang mungkin tidak baik-baik saja di sisi ekonomi, kuncinya adalah sinergi, kolaborasi yang inklusif dan implementatif. Dan kuncinya lagi adalah mari kita bangun dialog, bangun komunikasi dengan baik agar perekonomian bisa tumbuh dan tangguh. Pengusaha ingin aman dan nyaman ketika mereka berinvestasi. Ya tentunya terus berjuang, terus implementasikan program-program yang berkaitan dengan tadi perindustrian, perdagangan, investasi, jasa, dan sumber daya manusia. Artinya bahwa tugas-tugas itu menjadi utama bagi Kadin, bagi Pak Asep dan kawan-kawan. Mitra strategis dengan pemerintah. Pemerintah ketika bicara soal investasi, bicara perekonomian, perindustrian, perdagangan, dan sumber daya manusia, tentunya kata Pak Presiden harus berhubungan, harus berkomunikasi dengan Kamar Dagang dan Industri. Dalam hal ini tentunya kalau Cimahi ya dengan Kadin Kota Cimahi. Berkaitan dengan ada rumor adanya dualisme Kadin, tidak ada. Jelas Undang-Undang 187 menyatakan hanya ada satu Kamar Dagang dan Industri. Kepres 18 yang ditandatangani oleh Pak Presiden Jokowi menyatakan hanya ada satu Kadin di tingkat pusat, hanya ada satu Kadin di tingkat provinsi, dan hanya ada satu Kadin di tingkat kota kabupaten. Artinya bahwa organisasi kami ini adalah semua diatur oleh aturannya ada, baik itu undang-undang, Kepres, termasuk arahan dasar, arahan rumah tangga, Kadin. Salah satu bukti bahwa kita organisasi yang dinaungi oleh undang-undang dan Kepres termasuk adalah adanya Rapimkot, adanya anggota, adanya kegiatan. Jadi artinya bahwa kalau kita taat ajas, kalau kita taat hukum, ya, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 187 dan Kepres 18/2023 sudah menyatakan hanya ada satu Kadin di tiap tingkatan, tidak ada dua. Saya menghimbau kepada teman-teman, ayo kita bersatu, ya, ayo kita ngahiji untuk kahiji. Tidak ada lagi kita saling gontok-gontokan, tidak ada lagi kita untuk saling serang, saling iri dan saatnya dalam situasi ekonomi yang susah akibat pandemi, BBM naik, terus juga perang Ukraina dan Rusia, kuncinya adalah sekali lagi ngahiji, kalau bahasa katanya sinergi dan kolaborasi. Ya, tidak ada dualisme Kadin. Kadin tetap Sinta dan Bagja Sukmana, reporter kameramen Sansa TV, melaporkan dari Cimahi. Dan disahkan artinya oleh keputusan Presiden nomor 18 tahun 2020.